Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Malam ini kita kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang hari ini kita ambil dari Kejadian pasal 6 ayat yang 9 sampai 21. Keluarga Nuh diselamatkan. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu yang Kau masih berikan kepada kami untuk bersama-sama merenungkan perkataan-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan Yesus. Buatlah kami mengerti perkataan-Mu itu sendiri. Supaya perkataan-Mu itu yang bisa menguasai hidup kami. Supaya perkataan-Mu itulah yang kami pegang. Sebagaimana Nuh tadi berpegang kepada apa yang Kau katakan. Dan melakukan apa yang Kau katakan di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, sebagaimana kita telah sampaikan tadi bahwa renungan kita malam ini kita ambil dari Kejadian pasal 6 ayat 9 sampai 22. Ya, keluarga Nuh diselamatkan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Dikatakan di dalam Alkitab ini bahwa Nuh adalah seorang benar dan tidak bercela. Ya, benar dan tidak bercela. Dikatakan tidak bercela. Bukan tidak berdosa. Hidupnya tidak bercela. Bukan berarti dia tanpa dosa. Ya, tetapi tidak bercela itu hidup tulus. Ya, tulus hidupnya di hadapan Tuhan. Dan dikatakan bahwa dia bergaul dengan Allah. Kita tahu bahwa bergaul tadi ya, di dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau kita bergaul dengan seseorang, bukan keinginan kita saja yang kita mau, tetapi keinginan teman kita itu juga kita dengarkan. Jadi ada hubungan timbal balik, itulah hidup bergaul. Begitu juga Nuh dengan Allah tadi, hidup bergaul. Ya, apa dampaknya hidupnya bergaul? Bisa kita lihat di bawahnya. Nuh memperanakkan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Japet. Adapun bumi ini telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Semua manusia menjalankan ya hidup yang rusak di bumi. Kalau di ayat yang sebelumnya di pasal 5 dikatakan dan dalam ayat 5, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Melihat kejahatan itu tadi, Tuhan menyesal ya menjadikan manusia tadi, dan kejahatan itu juga memilukan hati Tuhan. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah
memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan dan mereka. Jadi aku akan memunahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Ini yang dikatakan Nuh, yang dikatakan Tuhan kepada Nuh, sebagaimana kita katakan tadi bahwa Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Allah mencetuskan, menceritakan, menyampaikan keinginan hatinya kepada Nuh. Ya, karena Nuh tadi, ya, kita dilihat di dalam ayat 8. Ya, tetapi ayat 8 pasal 6-nya juga, pasal 5. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nuh mendapat kasih karunia, ya, di mata Tuhan. Sehingga Tuhan menceritakan segala sesuatu yang ingin dilaksanakannya untuk memunahkan bumi ini. Ya. Tetapi akan menyelamatkan keluarga Nuh. Ya, dikatakan aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Tetapi kepada Nuh, dia mengatakan, ya, engkau mendapat kasih karunia. Kasih karunia, ya, berlawanan dengan dimurkai. Jadi Nuh tadi, ya, mendapat kasih karunia dari Tuhan. Orang banyak ini akan dimurkai. Jadi berbeda, ya, apa yang akan dirasakan oleh orang banyak dan apa yang dirasakan oleh Nuh di dalam hidupnya bergaul dengan Tuhan. Ayat 14, buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Tuhan memberi jalan keluar kepada Nuh. Bagaimana untuk menyelamatkan Nuh dan keluarganya. Karena rencana tadi untuk memusnahkan bumi ini dengan seluruh isinya. Tapi Nuh mendapat kasih karunia Allah. Ya. Dan Allah mengatakan, buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu, dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Ya, inilah yang dikatakan, ya, oleh Allah kepada Nuh untuk membuat suatu bahtera, ya, supaya Nuh dan keluarganya diselamatkan. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Ya. Ya, aku akan mendatangkan air bah. Ya. Di dalam pasal 7 ayat 12 dikatakan, ya, dan turunlah hujan lebat meliputi bumi 40 hari 40 malam lamanya. Aku akan, ya, memusnahkan bumi, mendatangkan air bah meliputi bumi. Ya. Segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit, segala yang ada di bumi akan mati binasa karena air yang akan menggenangi bumi.
Ya, tetapi aku akan mengadakan perjanjianku dengan engkau. Ya, engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Untuk keselamatanmu, kata Allah kepada Nuh, engkau beserta dengan anak-anakmu dan menantumu masuk ke dalam bahtera yang engkau buat itu. Keselamatan ya di dalam kejadian ini, di dalam air bah ini harus masuk ke dalam bahtera. Ya. Karena hujan akan datang. Dan bumi akan digenangi oleh air. Engkau dan anak-anakmu harus masuk ke dalam bahtera itu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan. Kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Tuhan mengingatkan Nuh karena hujan ya dan banjir akan menggenangi bumi sekian lama, maka dikatakan untuk menyelamatkan keluargamu, bawalah makananmu. Bawalah makananmu. Ya. Di dalam ayat pasal 8 ayat 2 dikatakan, 2 dan 3 dikatakan, ditutuplah mata-mata air sampai, saya ulangi, di dalam pasal 7 ayat 12 ini, turunlah hujan lebat meliputi bumi 40 hari 40 malam lamanya. Itu makanya engkau harus ya membawa makananmu untuk hidupmu ya selama air bah itu. Ya, karena di dalam ayat pasal 8 ayat 2 ini tadi, ditutuplah mata air, samudera raya serta tingkap di langit, dan berhentilah hujan lebat dari langit, dan makin surutlah air itu dari bumi. Demikianlah berkurang air itu sesudah 150 hari. Hujan turun selama 40 hari, dan air akan surut setelah 150 hari. Itu makanya Tuhan mengingatkan Nuh supaya ya menyiapkan makanannya sebanyak atau selama waktu terjadinya hujan dan genangan air di bumi, supaya engkau tidak kelaparan, supaya engkau terselamatkan. Lalu Nuh melakukan semua itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Lalu Nuh melakukan semua itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Tepat semua dilakukan oleh Nuh. Apa yang diperintahkan Allah, membuat bahtera. Dari bahan-bahannya sudah dijelaskan semuanya. Dilakukan Nuh semuanya. Persiapan untuk makan pun dipersiapkan Nuh tepat sebagaimana Tuhan katakan. Walaupun kita tahu bahwa pembuatan bahtera ini sekian puluh tahun lamanya,
Dan Nuh mendapat tantangan yang banyak sekali. Ya. Baik dari orang luar, bahkan dari keluarganya sendiri mendapat tantangan. Tapi Nuh tegak lurus dengan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Tidak mau dia menambahi dan menguranginya. Tepat dilakukannya sebagaimana yang dikatakan Tuhan kepada Nuh. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita pun sering mendapat perintah Tuhan, mendengar firman Tuhan. Bagaimana kita menyikapi firman Tuhan itu? Apakah tepat kulakukan sebagaimana yang dikatakan firman Tuhan itu? Ataukah aku melakukan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu? Ya, karena sebagaimana kita renungkan kemarin, kalau aku tidak mentaati apa yang diperintahkan Tuhan, jangan kau makan buah ini, tetapi kita memakannya. Engkau akan mati, tapi iblis mengatakan engkau tidak akan mati, tetapi engkau sama dengan Allah. Manusia tadi condong mendengarkan apa yang dikatakan iblis daripada apa yang dikatakan oleh Allah. Tetapi Nuh, kita lihat di sini juga tidak seperti Adam dan Hawa yang mentaati apa yang dikatakan oleh iblis. Tetapi Nuh melakukan tepat sebagaimana Allah katakan kepadanya. Tidak ditambahinya dan tidak dikuranginya. Apa yang disuruh Tuhan, itu yang dilakukannya. Banyak tantangan, banyak sekali tantangan. Tapi dia mengabaikan semua tantangan itu. Hanya tegak lurus kepada Allah tadi. Apa yang dikatakan Allah, itu yang aku lakukan. Hendaknya pun kita akan demikian kalau kita sebagai pengikut Kristus tadi melakukan tepat sebagaimana Tuhan katakan di dalam hidup kita. Pasal 7 dikatakan, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Setelah selesai apa yang diperintahkan Tuhan kepada Nuh, membuat bahtera itu membawa binatang yang diperintahkan Tuhan berpasang-pasangan semua ke dalam bahtera itu. Dan semuanya sudah masuk. Lalu Tuhan mengatakan, Tuhan berfirman, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu. Sebab engkau yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman itu. Karena apa maka disuruh masuk? Karena turunlah hujan lebat meliputi bumi 40 hari, 40 hari. Itu maka Tuhan mengatakan masuk ke dalam bahtera itu. Dan air itu akan surut setelah 150 hari. Inilah yang dikatakan Allah kepada Nuh dan dilakukannya semua tepat seperti dikatakan Tuhan. Masuk katanya masuk dia. Karena hujan akan datang. Hujan akan datang. Tingkap langit akan dibukakan untuk mencurahkan hujan selama 40 hari. Dan air itu akan kering setelah 150 hari. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, bisa kita bayangkan, orang yang di luar bahtera ini tadi, apakah sanggup hidup selama 40 hari terus hujan dan airnya menggenangi seluruh bumi selama 150 hari. Siapa lagi yang bertahan hidup?
Satu pun tidak ada yang bertahan hidup. Iya. Tuhan mengatakan, ya, aku menyesal menjadikan manusia itu karena kelakuan mereka, karena perbuatan mereka, karena tindakan mereka. Ya, kalau di Matius dikatakan, apa gunanya engkau memperoleh seluruh dunia tapi jiwamu binasa? Apa gunanya engkau memperoleh seluruh dunia? Apa gunanya engkau memperoleh kesenangan berpoya-poya dan lain sebagainya tetapi jiwamu binasa? Kedatangan air bah tadi membuat manusia tadi semuanya musnah. Semuanya mati. Tidak ada yang bertahan hidup. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Ya, bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Apakah nasib kita juga sama seperti orang banyak ini? Nuh dan keluarganya sudah diselamatkan. Bagaimana dengan orang banyak akan mati binasa? Bagaimana dengan kehidupan kita? Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah tiba saatnya juga nanti bahwa kita mati binasa dan masuk neraka? Ya, ini menjadi tantangan kita. Nuh masuk bahtera dengan keluarganya, maka dia diselamatkan. Tetapi apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan, di dalam Roma 8 ayat 1, saya bacakan Roma 8 ayat 1 dikatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi orang yang ada di dalam Yesus Kristus. Keselamatan kita sekarang ini di dalam Yesus Kristus. Keselamatan Nuh, istri dan anak-anaknya di dalam bahtera. Kita pun akan binasa sebagaimana orang banyak tadi kalau kita tidak hidup ya di dalam ya Kristus Yesus. Karena di dalam Yesus Kristusnya tidak ada lagi penghukuman bagi manusia ini. Kalau enggak semuanya akan dihukum. Sama seperti orang yang di luar bahtera tadi, yang akan mati binasa. Nuh bisa diselamatkan, ya karena dia masuk ke dalam bahtera itu. Karena Nuh melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan kepadanya, maka dia bisa diselamatkan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, saya kira ini yang perlu kita renungkan. Ya, ketika kita masih sehat, segar di bumi ini. Ya. Tapi suatu saat pasti kita akan menghadap kepada Allah. Ya, tidak lagi sama seperti apa yang rasakan oleh Nuh dengan ya air bah, tidak demikian lagi. Tetapi semua manusia sudah berdosa dan upah dosa adalah maut. Maut adalah kematian yang kekal. Hanya jalan keluarnya, ya kalau aku hidup di dalam Kristus Yesus. Itu yang membuat aku bisa diselamatkan. Nuh diselamatkan oleh bahteranya. Kita akan diselamatkan kalau kita hidup di dalam Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk perkataan-Mu yang bisa kami dengar dan renungkan di malam hari ini. Bagaimana keselamatan yang terjadi di tengah-tengah keluarga Nuh ini tadi. Karena Nuh mentaati apa yang Kau perintahkan kepadanya.
dan melakukan tepat seperti apa yang Engkau perintahkan kepadanya, tidak ditambahi dan tidak dikurangi. Karena rencanamu tadi, Engkau beritakan semua, Engkau sampaikan semuanya kepada Nuh, bahwa Engkau akan mendatangkan air bah. Selama 40 hari, 40 malam hujan turun. Dan selama 150 hari air tadi baru surut. Semua orang di luar bahtera itu akan mati binasa. Kami juga akan mati binasa kalau kami tidak hidup di dalam Kristus Yesus. Buatlah kami mengerti di dalam perkataan ini Tuhan Yesus, supaya kami bisa merenungkannya di dalam hidup kami. Supaya kelak kami tidak masuk ke dalam neraka itu, tapi kami bisa masuk ke dalam kerajaan-Mu, kerajaan surga yang kekal dan mulia itu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.